Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawiru qulubul mu'min bizikrullah liyazdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabin wa imamul mursyadin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak pembina, bapak penasehat, bapak para kepada pengurus yayasan, pengurus perguruan singkatnya, hadirin hadirat jamaah perguruan Farhaq Naksabandi yang mengikuti zikir secara online rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta izinnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita menghadiri majelis zikir di ranting yang ada di Los Angeles. Semoga apa yang kita amalkan, yang kita laksanakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga kita selalu dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah bahwa malam hari ini masih di malam Sya'ban ya, di mana Sya'ban ini masih kita selalu diwarnai dengan keluarga-keluarga pemilik kita kita. Nah, sepatutnya adalah tetap dalam masa zikir seperti ini menjadi sebuah kegembiraan buat mereka-mereka yang mendapatkan hadinya, sehingga nanti kembali ke alam mereka masing-masing, mereka akan bersenang hati karena banyak oleh-oleh yang mereka itulah daripada waladin soleh ya daulah. Itulah pentingnya beramaliyah ini melalui doa-doa waladin soleh, karena amal ibadah yang dilakukan oleh almarhum sudah terputus ya. Hanya 3 perkara saja jalan mereka dapatkan. Pertama adalah kemudian amal jariah, kemudian adalah doa daripada anak yang soleh. Itu pentingnya. Justru itulah sungguh pentingnya kita punya generasi yang meneruskan ini nanti, supaya nanti kita tidak rugi ya, terus berjalan terus ya, walaupun secara fisik kita terpisah, namun sesungguhnya pada hakikatnya adalah kita hidup ya. Ya, itu seperti Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yaitu janganlah kamu mengira an-nasu niyamun faizamatu intabahu. Sesungguhnya pada dasarnya ketika kita di dunia ini sebenarnya kita adalah tidur ya. Apabila kita sudah meninggal dunia itu mati, barulah kita hidup yang sesungguhnya. Hidup kita di alam ruh atau alam barzah atau alam kubur, bukan kuburan ya, alam kubur. Nah, alam ruh, alam rahasia, maka syafaatnya indal barzahan ya, bukan indal kuburan ya. Ruh ya, ruh yang hidup ya, setelah berpulang ke roh itulah yang berpulang. Jangan kau mengira orang yang mati itu mati, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Nah, zikir inilah sebagai rezeki. Maka ketika ada zikir, tenang kan kalbunya, hatinya, ruhnya tenang. Itu makanya kita diseru untuk berbanyak zikir kapan dan di mana saja. Karena Rasulullah SAW yazkurunallah ala kulli hal. Rasulullah SAW selalu berzikir dalam situasi keadaan apapun dimanapun. Itu sih. Karena kita tidak terlepas dalam 3 sisi, duduk, berdiri atau berbaring. Nah, itu kan. Maka kenapa kita diseru dalam 3 posisi itu? Supaya tetap ingat kepada Allah. Itu tujuan. Ibadah ini tujuannya hanya ingat sesungguhnya. Dalam sholat harus ada ingat. Aqimus sholat dizikri. Dirikan sholat untuk ingat kepada Allah. Itu dalam kita duduk disuruh ingat. Makanya dalam nazar disuruh kita juga ingat. Itu sesungguhnya seperti apa ingatnya? Apakah dengan lisan, dengan pikiran, dengan gerakan? Tidak. Itu dengan hati. Nah, di situ pentingnya, makanya ada ibadah dengan hati, ibadah ruh ya.
ibadah syirik. Di situ sesungguhnya uskur rabbaka binafsika, ingatlah Tuhanmu di dalam hati, bukan dalam lisan ya, di dalam hati, bukan di kepala. Jadi itu sesungguhnya inilah yang sebenarnya kita dibimbing ke situ, tunduk ke situ, merasakan di situ getarannya. Maka orang beriman ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ketika melihat orang beriman, dia kesal hatinya. Apabila disebutkan nama Allah, maka dia tidak nyaman dia. Bahkan mereka teriak. Tapi ketika disebut selain nama Allah, mereka bergirang hati senang. Itu tanda-tandanya ya, ada kemunafikan, ada kezaliman di dalam dirinya. Itu aja sebenarnya. Makanya kalau orang-orang punya ilmu sihir, ilmu hitam, sikirkan aja kepanasan dia, pasti teriak-teriak dia. Itu dia. Nah, tapi kalau orang beriman itu apa namanya, hidup dia, kalau punya itu bergetar dia di situ ya. Ketemu getaran zikir di situ. Disitulah kemurnian daripada orang beriman. Seperti apa yang dikatakan apabila disebutkan nama ayat Allah, disampaikan penjelasan tentang Allah, tentang iman, maka bertambahlah mereka semakin kuat, semakin tambah nyaman. Kan itu sebenarnya. Jadi itu sebagai sebuah prinsip terhadap orang beriman, ketika mereka berzikir, dia terasa zikir itu. Zikir itu yang ada dalam hati. Membebaskan semua dari persoalan. Jadi kita tidak perlu harus ke dukun, perlu ke orang-orang pintar dan sebagainya. Jadi kalau sholat dan sabar sebagai penolong. Kalau ada suatu hal-hal yang sangat tidak tidak nyaman, hentak saja dengan zikir, selesai sebenarnya. Zikir itu penawar, obat. Itu yang sebagai jalan kita memerangi gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita maupun di luar itu. Sebenarnya zikir adalah sebagai alat pelempar setan. Allah yang menjadikannya. Itu sebenarnya maka melempar setan itu dengan zikir, bukan dengan batu ya. Itu tamsil saja ya, timbul sebenarnya. Maka syariat ini adalah acuannya, adalah mencari di baliknya. Ada pesan di baliknya. Itu sesungguhnya contoh. Ketika zahir ini ada, ini menandakan roh kita ada. Tidak mungkinlah jasad ini ada kalau tidak ada. Nah, itu. Maka ketika jasad ini tidak bisa apa-apa, itu bertanda bahwa roh tidak ada. Lalu. Kan nih, saya lalu nih, saya lalu. Jasadnya masih nih, kan. Nah, yang telah berpulang ke rahmatullah dengan itu yang sesungguhnya. Itu yang kita persiapkan. Sesiap-siapnya ketika nanti pulang dengan aman, dengan tenang, Allah menerima sisinya. Nah, supaya jangan kita ditolak nanti. Maka berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mereka akan dipanggil dengan panggilan, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, masuk ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ini kan orang-orang ini kan itu pikirannya, beribadah untuk dapat surga, dapat sambutan bidadari, akan diiringi oleh para malaikat. Tapi kalau tidak memenuhi rukun dan syaratnya, gimana bisa? Itu syarat mutlak, harus jiwanya harus bersih. La yanfa'u malun illa banun illa man atallahu biqalb. Tidak berguna anak amalia itu kecuali mereka datang kepada Allah dalam hati yang bersih. Itu semuanya. Maka dengan apa alat kita ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah dari bersih itu kullu syai'in sakalatul qalb zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersih untuk membersihkan hati. Makanya kenapa hati ini dibimbing, ya, diberikan ilmu tentang zikir. Terus diproteksi dia supaya lembut. Nah, itu makanya kalau hatinya itu belum lembut, kan belum berzikir hatinya, berarti masih lisannya saja. Artinya zikirnya belum sampai ke dalam hati. Itu sebenarnya kalau memang betul tuh aman dia, tenang dia. Dia tidak tergesa-gesa, dia tidak terburu-buru, dia tenang aman. Enjoy orangnya bersama kan, menikmati dia kan. Itu sebenarnya orang berzikir itu akan membawa suasana menjadi enak, lembut, manis dia. Nikmat sebenarnya. Saya katakan bahwa itu penawar, obat ya terhadap orang beri. Semoga penyampaian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.